Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm fine too. Well, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, nggak baiknya kita melakukan apa nih? Berdoa, Bu. Bagus sekali. Well, oke, mungkin silakan siapa ketua kelas untuk memulai memimpin doa untuk pelajaran pada hari ini? Siapa? Ya, siapa? Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen ya kalian satu persatu. Nah, siapa yang hadir, mohon angkat tangannya. Dan siapa yang sakit, mohon beritahu Ibu ya. Baik, sekarang Ibu akan memeriksa Akbar Setiawan, Hadir, Bu. Lutfian Wari, Hadir, Bu. Tiara Safitri, hadir Bu. Ya, Aulia Rahma, hadir Bu. Ya. Jadi Pak, di hari ini kelihatannya lengkap ya, tidak ada yang sakit ataupun izin. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, kalian masih ingat nggak materi yang lalu yang kita pelajari apa? Haji dan umrah, Bu. Ya, bagus sekali Aulia Rahma. Well, sekarang kita memasuki pembahasan materi tentang penyembelihan. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu nih mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Agar apa? Agar pembelajaran kita terarah dan Ibu harapkan peserta didik mampu menguasai materi pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui metode group investigation, peserta didik mampu menyebutkan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui metode group investigation, peserta didik mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Kemudian selanjutnya, melalui metode group investigation, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah kurban dan akikah dengan tepat. Dan melalui metode group investigation, peserta didik mampu mengidentifikasi cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan tepat. Nah, yang kita gunakan di hari ini itu menggunakan metode group investigation ya. Selanjutnya, apakah kalian pernah dengar mengenai penyembelihan itu apa? Yang meliputi kurban dan akikah itu sendiri. Siapa yang tahu nih kurban itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan Akbar apa? Menyembelih sapi. Ya, bagus sekali. Kalau akikah ada yang tahu apa? Saya, Bu, Apa? membeli hewan untuk nama bayi yang baru lahir. Ya, bagus. Boleh. Nah, di hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kurban dan akikah ya. Bentar. Nah, di sini Ibu akan memberikan tayangan ya kepada kalian mengenai penyembelihan yaitu kurban dan akikah. Ini simak ya tayangan mengenai penyembelihan yaitu tentang kurban dan akikah. Simak. Sudah? Ya, sudah. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah literasi ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan terlebih dahulu bentar. Ibu akan membagikan kepada kalian ini buku untuk mengidentifikasikan hal-hal yang belum kalian pahami mengenai kurban dan akikah ini. Silakan kalian baca selama 5 menit ya. Kalian baca selama 5 menit untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum kalian pahami mengenai materi hari ini. Nah, 5 menit sudah berlalu ya. Silakan taruh kembali bukunya di meja. Selanjutnya, Ibu akan
kalian ke beberapa kelompok ya. Kelompok pertama mungkin ini ya Akbar dan Lutfi. Kelompok pertama, kemudian kelompok kedua Aulia dan Tiara. Nah, setelah kalian berkelompok ya, yang kalian kan tadi sudah membaca, terus mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Kemudian ibu akan memberikan juga latihan untuk bahan diskusi kalian agar diperbincangkan sesama kelompok dan saling bertukar informasi. Kemudian setelah kalian mendiskusikan, ibu harap kalian memiliki laporannya, hasil diskusi kalian, dan nanti akan dipresentasikan di depan. Oke, di sini ibu akan membagikan ya mengenai tugas kelompok kalian agar kalian saling mendiskusikan satu sama lain ya. Tolong ini lembar jawabannya, ini soalnya. Boleh sambil diskusikan merapat. Ini tulis ya, ini nama kelompoknya, tulis nama kelompoknya juga nih. Ini jawabannya. Oke, anak-anak, waktu mengerjakannya selama 20 menit. Nah, kalian boleh nih saling tukar informasi satu sama lain. Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya ya. Bahasa dari kata berarti dekat, sedang menurut isyarat kurban berarti hewan yang disebut. Memang niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga Sudah anak-anak, 20 menit sudah berlalu. Sudah belum. Nah, ya, oke, bagus sekali. Selanjutnya ibu akan meminta kepada salah satu perwakilan kelompok, bisa juga bergantian, untuk membacakan hasil dari diskusi yang kalian diskusikan tadi. Mungkin yang pertama Akbar Setiawan ya. Tolong presentasikan hasil dari kelompok kalian mengenai itu. Yang pertama mengenai pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berarti dekat. Syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Ya, baik sekali. Kemudian mengenai hukum kurban, coba bagaimana hukum kurban? Berkurban merupakan ibadah yang diisyaratkan bagi keluarga muslim yang mampu. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan alasan sabda Rasulullah SAW, "Aku diperintahkan berkurban dan berkurban itu sunnah bagimu." Ya, selanjutnya mengenai waktu penyembelihan. Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditempatkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Ya, bagus sekali. Mungkin selanjutnya boleh bergantian dengan temannya Lutfi ya, mengenai ketentuan kurban itu. Ketentuan kurban. Dengan jari ya. ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Ketentuan cukup umur itu ialah domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau tanggal giginya. B. Kambing biasanya sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. C. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. D. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan Udah. Oke, selanjutnya mungkin tentang pemanfaatan kurban ya. pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh Keridhaan. keridoannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial atau menyantuni orang-orang yang lemah.
Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin daging mentah dengan ketentuan sebagai berikut: 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk bagian kepada masyarakat sekitar atau disimpan sewaktu-waktu dimanfaatkan. Ya, mungkin yang terakhir ya mengenai sunnah dalam menyembelih. Tapi tolong perhatikan yang di depan ya. Tolong perhatikan, jangan bengong. Ya, lanjutkan tentang sunnah dalam menyembelih. Sunnah-sunnah dalam menyembelih. Pada waktu menyembelih hewan kurban disunahkan: 1. Melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. B. Membaca takbir. C. Membaca doa sebagaimana diajarkan Rasulullah. D. Orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Ya, bagus sekali kelompok 1. Beri tepuk tangannya. Oke. Baik, bagus tadi kelompok 1 ya dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya mungkin kita berlanjut kepada kelompok 2 ya. Mungkin yang pertama Tiara Safikri ya. Mungkin maju ke depan lebih baik ya, di sini saja. Tolong bacakan diskusi kalian. Yang pertama dulu ya tentang pengertian akikah itu apa? Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7, kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Ya, selanjutnya mungkin tentang hukum akikah ya. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Kemudian tentang syariat akikah. Syariat akikah disyariatkan. Akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah 2 orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad SAW, dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Peristiwa ini terekam dalam hadis, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW berakikah untuk Hasan dan Husain, masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, mungkin selanjutnya bergantian dengan Aulia Rakama. Tolong presentasikan mengenai jenis dan syarat hewan akikah. Berdiri. Baik, Bu. Oke. Perhatian ya anak-anak, tolong Akbar perhatikan, jangan salah fokus. Jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sudah dimasak. Kemudian mengenai waktu menyembelih hewan akikah ini. Sebelumnya jenis dan syarat hewan akikah mempunyai hadis, Bu. Ya, bacakan. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu an, artinya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan seekor kambing. Ya, selanjutnya. Waktu menyembelih akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Artinya, akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Ya, silakan duduk kembali. Oh my god, bagus sekali untuk kelompok 2 ya, tepuk tangannya kan. Bagus sekali. Sepertinya kalian sudah memahami banyak yang mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai kurban dan akikah ya. Well, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalian memang udah paham sekali ya. Kemudian mungkin Ibu akan meminta di mana tugas kalian kumpul dulu. Kumpul semuanya. Bagus, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Ya, bagus sekali. Ibu akan menilai, nanti Ibu akan bagikan lagi di pertemuan selanjutnya tentang nilai-nilai kali ini. Well, karena kalian semua sudah paham ya mengenai materi pada hari ini,
Ibu mau tidak ada pertanyaan juga. Ibu mau kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing menyimpulkan mengenai materi hari ini tentang hikmah yang bisa diambil dari kurban dan akikah itu sendiri. Hikmah kurban. A. Bagi orang yang berkurban, menambah keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. B. Bagi penerima daging kurban, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah semangat dalam hidupnya. C. Bagi kepentingan umum. 1. Memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. 2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Ya, silakan duduk. Kesimpulan yang bagus sekali untuk kelompok 1. Kemudian kesimpulan dari kelompok 2 silakan. Jadi saya akan membacakan hasil kesimpulan dari diskusi kami, yaitu akikah merupakan satu bentuk peribadahan mempunyai hikmah sebagai berikut. Pertama, merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Kedua, menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan anak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Ya, bagus sekali untuk kalian semua. Tepuk tangan ya. Kelihatannya anak ibu udah pintar-pintar sekali mengenai materi hari ini, udah bisa semua ya. Kemudian mungkin hari ini ibu akan menyimpulkan ya mengenai materi kita hari ini mengenai kurban dan akikah. Ya, kurban itu adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat yang dan waktu tertentu yang kalian udah pelajari hari ini tadi ya. Kemudian hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Nah, kemudian waktu dan tempat menyembelih kurban itu sejak selesai salat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian daging kurban ini sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin ketika masih mentahan, masih belum dimasak. Berbeda halnya dengan akikah itu sendiri ya. Akikah tadi disedekahkan dalam bentuk udah dimasak. Nah, akikah itu juga artinya binatang yang disembelih pada hari ke-7 atau kelipatan 7 dari hari kelahiran bayi disertai menyukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru lahir. Dan hukum akikah itu sendiri yaitu sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Nah, itu mungkin kesimpulan dari ibu. Kemudian hasil dari diskusi kalian nanti ibu akan mengevaluasi, ibu akan bagikan minggu depan. Kemudian karena kalian udah paham, mungkin ibu cukupkan sampai di sini dan ibu memberikan PR nih kepada kalian tentang pertemuan selanjutnya itu mengenai materi sumber hukum Islam. Kalian cari tahu dulu mengenai sumber hukum Islam itu apa, kemudian nanti ditulis di buku masing-masing. Besok ibu akan tanyakan mengenai hal itu dan mungkin sampai situ saja pertemuan kita pada hari ini dan mohon ketua kelas untuk membacakan doa untuk sebagai penutup pada pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menyudahi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih bagi yang sudah hadir pada hari ini. Jika ada kesalahan, ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.